Oke, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Iya, selamat malam buat mereka Anda yang beribadah online di rumah. Tuhan memberkati. Tema firman Tuhan saat ini adalah spesial planet. Kira-kira kalau di alam semesta itu apakah yang menjadi spesial planet? Sesuai dengan firman Tuhan. Ya, pasti kalau anak kecil ditanya, apa planet favoritmu? Dan anak kecil berkata, bintang kejora. Karena ada lagunya, gitu kan. Anak kecil yang lain berkata, apa planet favoritmu? Oh, bulan. Karena saya pernah minta tolong ibu untuk mengambilkan bulan, nah, gitu kan. Jadi ambilkan bulan bu, begitu kan. Nah, tapi menurut Alkitab kita mau lihat yang berikutnya, next, bahwa Wahyu pasal 21 ayat yang pertama, itu salah ayatnya. Wahyu 21 ayat 1, mari kita baca sama-sama. Ibu Gembala boleh tolong saya untuk membacakan ayat-ayat yang dicantumkan. Wahyu 21 ayat 1. Baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Iya, Yohanes di akhir suratnya kepada 7 jemaat, dia berkata, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi Bapak Ibu, Alkitab menyatakan bahwa akan ada yang namanya langit baru dan bumi baru. Nah, kenapa harus ada langit baru dan bumi baru? Dikatakan di dalam ayat itu, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi apa itu langit baru dan bumi baru? Itu nanti. Kita belum bisa lihat sekarang, saya belum bisa menjelaskan lebih jauh dan lebih lengkap lagi karena keterangan Alkitab juga terbatas. Tetapi yang kita bisa ngerti, langit yang pertama dan bumi yang pertama itu apa? Itu adalah langit dan bumi di mana kita hidup hari ini. Dan ayat ini mencatat bahwa langit pertama dan bumi pertama artinya alam semesta di mana kita ada saat ini itu akan berlalu. Nah, ketika Tuhan menciptakan langit baru dan bumi baru, langit pertama dan bumi pertama itu sudah berlalu. Nah, sekarang belum berlalu karena masih ada kita semuanya. Bilang sama sebelah, langit dan bumi akan hancur. Katakan begitu, ya. Haleluya. Jadi Tuhan harus menciptakan langit baru dan bumi yang baru, sebab langit yang kita tinggali, bumi yang kita tinggali, langit yang kita tahu hari ini itu akan lenyap, itu akan berlalu. Dan saya ingin memberikan informasi yang berikutnya, bahwa ide langit baru dan bumi yang baru itu ternyata sudah ada sejak perjanjian lama. Next, yang berikutnya, ternyata itu sudah dituliskan di dalam kitab Yesaya. Saya Bu Gembala tolong membacakannya. Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Iya, jarak antara Yesaya dan Yohanes si penulis kitab Wahyu itu ribuan tahun, Bapak. Jadi ketika Yohanes dia menulis ada langit baru dan bumi baru, ternyata idenya bukan muncul tiba-tiba. Ternyata itu bukan ide awal yang Tuhan taruh kepada Yohanes, karena Yesaya sudah mendapatkan pewahyuan itu ribuan tahun sebelum Yohanes.
Yesaya sudah menuliskan bahwa Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Dan kalau langit baru, bumi baru itu ada, maka dikatakan hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Jadi susah-susahnya kita, repot-repotnya kita, penderitaan kita, malapetaka kita, hal-hal yang paling negatif, hal-hal yang paling jelek, hal-hal yang paling gak mutu sekalipun dalam hidup kita, itu akan hilang dari ingatan. Dan kita menjadi pribadi yang juga baru. Pasal 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Iya, jadi bumi yang baru dan langit yang baru itu sudah tidak akan dihancurkan oleh Tuhan lagi. Tapi dunia yang kita tinggali hari ini itu akan dihancurkan. Karena dikatakan langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Karena mereka yang tinggal di langit yang baru, bumi yang baru juga adalah orang-orang yang sudah tidak berdosa. Orang-orang yang sudah tidak bisa melakukan dosa lagi. Kenapa? Karena kita sudah dapat tubuh yang baru. Hanya orang-orang yang mengalami tubuh yang baru diberikan tubuh kemuliaan yang bisa tinggal di langit baru, bumi yang baru. Makanya kenapa sih Alkitab mengajarkan supaya kita ini lahir baru, supaya kita lahir kembali. Lahir kembali atau lahir baru itu artinya sebuah pembaharuan yang terjadi di dalam. Karena manusia daging kita ini berdosa, dan manusia darah dan daging kita ini tidak mewarisi, kita tidak bisa tinggal di langit baru dan bumi yang baru. Maka harus ada pembaharuan. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dosanya diampuni, dia dilahirkan baru. Ada sesuatu yang baru di dalam kita. Dan kemudian kita dilatih untuk menaklukkan kehendak daging kita yang berdosa ini, supaya kita hidup kudus, kita hidup layak sebagai latihan. Karena nanti di langit baru dan bumi yang baru sudah nggak ada dosa lagi, nggak ada pikiran najis lagi, nggak ada bete lagi, haleluya, nggak ada bosan lagi, nggak ada kejenuhan lagi, nggak ada depresi lagi, nggak ada air mata lagi. Yang satu juga katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, apakah hanya Yohanes yang membahas langit baru dan bumi yang baru? Apakah hanya Yesaya yang menuliskannya? Coba kita lihat tulisan Petrus, next, dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, jadi di langit baru dan bumi yang baru itu hanya ada kebenaran. Sudah tidak ada ketidakbenaran, sudah nggak ada dosa, sudah nggak ada kejahatan, sudah nggak ada kenajisan, sudah nggak ada hawa nafsu yang negatif. Bapak Ibu, di sana hanya ada kebenaran. Nah, sebentar nanti kita akan lihat sebelum ayat 13 ini muncul, Petrus menjelaskan sesuatu, dan itu yang nanti kita akan lihat. Tetapi next yang berikutnya, kita perlu mempelajari bahwa bumi adalah spesial planet di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena bumi ini diciptakan pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi menurut Alkitab, mana yang lebih dulu ada? Bumi atau matahari? Bumi. Tuhan belum menciptakan matahari, Tuhan belum menciptakan bulan, Tuhan belum menciptakan bintang-bintang. Karena Alkitab berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bumi itu diciptakan duluan.
Sebelum ada matahari, sebelum ada bulan, sebelum ada bintang-bintang. Kata Alkitab. Ya, kalau kata sains, kata teknologi, maka teknologi ilmu pengetahuan akan berkata bumi ini ada sebagai hasil evolusi. Jadi bumi kita ini ada melalui sebuah perjalanan panjang, perubahan demi perubahan, sampai kemudian bumi itu ada dan bla 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 bla. Oke. Jadi Pak Pendeta, kalau anak saya belajar sains dan kemudian sains itu mengajarkan apa yang berbeda dengan apa yang Alkitab ajarkan, lalu harus bagaimana, Pak? Kalau ada soal ujian berkata, bumi ini, kejadian bumi bagaimana? Nah, jawab saja, menurut sains dan teknologi, maka bumi adalah hasil evolusi. Menurut sains dan teknologi. Tapi harus kita paham di dalam jiwa dan pikiran kita bahwa menurut Alkitab, bumi bukan hasil evolusi. Karena bumi diciptakan oleh Tuhan pada mulanya. Ya, nah kemudian lihat di ayat yang ke-16, Kejadian 1 ayat 16 dan 17. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. 17. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Ya, yang lebih besar itu matahari, yang lebih kecil itu bulan. Karena yang besar menguasai siang, yang kecil menguasai malam. Dan kemudian juga menjadikan bintang-bintang. Dan Tuhan menaruh semuanya itu, matahari, bulan, dan bintang, di cakrawala. Untuk apa? Untuk menerangi bumi. Jadi planet-planet yang lain di luar bumi itu ada untuk bumi. Fokus Tuhan itu bumi. Bilang sama-sama, kita tinggal di planet spesial. 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Di mana mata Tuhan tertuju kepada bumi. Makanya kalau kita masuk kepada diskusi, ada enggak kehidupan lain di luar bumi? Karena orang dunia mengenal yang namanya UFO. Gitu kan, Unidentifying Flying Object. Jadi objek terbang yang tidak teridentifikasi. Orang luar sana, film-film anak kita disajikan tentang alien. Bener gak ada makhluk luar angkasa? Alkitab tidak pernah mencatat bahwa hanya ada kehidupan di dunia, malaikat, manusia, dan binatang, tumbuhan. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Tuhan menciptakan makhluk lain di luar sana. Sehingga kalau kita mau tanya apa itu UFO, ya penjelasan satu-satunya, dia menurut Alkitab, dia pasti penguasa kerajaan angkasa. Dia penguasa kegelapan, penguasa di udara. Haleluya. Penguasa di udara ada 2, ya. Iblis beserta pasukannya dan juga nyamuk. Haleluya, puji Tuhan, ya. Karena nyamuk itu juga penguasa udara yang sering mengganggu kita, ya. Jadi kita seringkali diganggu oleh 2 penguasa di udara, ya, setan, iblis, dan juga nyamuk. Haleluya. Dan tadi malam saya berperang melawan penguasa di udara yang kecil itu, saudaraku, ya, namanya nyamuk. Haleluya. Bapak Ibu, jadi menurut Alkitab, Tuhan menciptakan benda penerang, Tuhan menciptakan bintang-bintang, matahari dan bulan itu baru pada hari ke-4, di mana buminya sudah ada. Dan di planet spesial inilah Tuhan berkehendak membuang setan, membuang iblis. Loh, katanya spesial, Pak. Kenapa iblis dibuangnya di bumi? Atas hak prerogatifnya Tuhan, dia membuang iblis ke bumi, dan dia menciptakan manusia juga di bumi yang sama. Haleluya. Bedanya iblis dibuang, iblis dilemparkan,
tapi manusia ditempatkan. Haleluya, ya. Itu bedanya. Jadi statusnya beda. Statusnya iblis makhluk buangan. Status kita makhluk pilihan. Katakan sama-sama, status iblis makhluk buangan. 1, 2, 3, haleluya. Status iblis makhluk buangan. Bilang sama sebelah, status kita makhluk pilihan. Katakan gitu. Status kita makhluk pilihan. Karena kita ditempatkan. Dan ketika manusia pertama ditempatkan di bumi, dia tidak ditempatkan di hutan belantara, dia tidak ditempatkan di padang gurun yang tandus, dia tidak ditempatkan di tempat yang berantakan, dia ditempatkan di sebuah taman. Jadi adalah kehendak Tuhan untuk manusia itu hidup di lingkungan yang indah. Haleluya. Coba bilang lagi sama sebelah, jadikan rumah kita taman. Haleluya. Ya, haleluya. Jadi jangan izinkan rumah kita berantakan ya saudaraku ya. Karena Tuhan tuh inginnya manusia hidup di tempat yang tertata rapi indah. Puji Tuhan. Walaupun rumah RSSSSS tapi nyaman ditempati. Bapak Ibu, Tuhan kita baik. Dia menempatkan manusia di bumi. Iblis dibuang, mengembara, berkeliaran. Iblis gak punya tempat di bumi ini. Karena itu dia jalan-jalan, dia beredar-edar, kata kitab Ayub. Kata Petrus, dia berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Tapi manusia ditempatkan oleh Tuhan di bumi, di Taman Eden yang indah. Nah Bapak Ibu, tetapi sayangnya kita tahu ceritanya, kemudian manusia berdosa. Dan Kejadian pasal 6 berkata bumi mulai penuh dengan manusia dan segala kecenderungan hatinya itu berbuahkan kejahatan semata-mata. Dan pada akhirnya bumi harus ditenggelamkan oleh air bah. Nah sekarang coba 2 Petrus 3. Tadi kita akan lihat di Alkitab elektronik. Boleh dibantu 2 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat 13. Rasanya saya sudah sering menyampaikan ini, tetapi ada penekanan-penekanan yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita cermati. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 mulai. Hari Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. 6. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus,
dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya, Bapak Ibu, ini penjelasan dari Rasul Petrus tentang ide pewahyuan ada langit baru dan bumi yang baru. Jadi Bapak Ibu, manusia itu pengen sesuatu yang baru. Bapak Ibu kalau lihat kampanye-kampanye politik selalu ada ide yang disampaikan, kita memasuki Indonesia baru. Kenapa sih selalu disebut-sebut Indonesia baru? Karena orang udah bosen, orang udah stagnasi, orang itu sudah nggak ngerti nih Indonesia mau dibikin apa. Jadi perlu Indonesia baru. Tapi nggak pernah bisa, saudaraku, selama dosa masih ada, selama kejahatan masih ada. Apakah setelah ada KPK maka korupsi menurun? Enggak juga, gitu kan? Tapi Bapak Ibu perhatikan bahwa manusia selalu menginginkan yang baru. Nah kemudian sekarang kita kenal istilah new normal, tatanan baru. Sebenarnya untuk apa sih new normal? Adalah sebuah situasi yang baru, yang berbeda dengan dulu. Dan saya kok percaya kita nggak akan bakal kembali seperti dulu, saudaraku. Makanya ya bukan pesimis, saudaraku, tetapi saya nggak ngerti nih. Saya nggak ngerti. Saya masih terus bersekutu dengan Tuhan untuk mengerti dan melihat apa rencananya ke depan. Akan ada hal-hal yang berubah lagi karena memang Bapak Ibu situasinya dirancang untuk demikian, ya, dirancang untuk demikian. Dulu Eropa sudah penuh, dulu Eropa sudah dikuasai. Apa yang dilakukan oleh orang Eropa? Dikuasai, mereka ingin satu daerah yang baru. Kemudian muncullah penjelajah yang namanya Vasco da Gama. Ketika dia mengelilingi, berlayar, dia ketemu pulau-pulau kosong. Pulau-pulau yang ada orang-orang pribuminya. Dan rame-rame orang Eropa datang ke daerah yang baru, mencari penghidupan yang baru, gitu kan? Ketika sudah ketemu benua Australia, Columbus berlayar, ketemu benua Amerika, rame-rame orang Eropa. Kemudian pindah ke Amerika, karena dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih layak. Ya, untuk awal-awal iya, saudaraku, Amerika masih sedikit penduduknya, mereka bisa menguasai hasil bumi dan segalanya. Orang Indian disikat, begitu kan, orang Indian terpinggirkan dan mereka menguasai. Jadi Amerika sebenarnya keturunan Eropa juga. Dan hari ini saudaraku, ketika rasanya tidak ada tempat lagi yang bisa dieksplorasi, dieksploitasi, maka orang hari ini rame-rame mengeksplorasi, mengeksploitasi luar angkasa. Kalau Bapak Ibu baca media-media, maka hari ini mulai ditawarkan piknik ke bulan, piknik ke Mars. Dan bulan Mars itu diteliti, terutama Mars, karena dikatakan, ilmu pengetahuan mengatakan Mars adalah planet yang paling mirip dengan bumi. Mereka sedang mengkaji kemungkinan manusia bisa tinggal di Mars. Kenapa? Karena mereka sudah jenuh dengan situasi bumi yang tidak mungkin terbarukan. Makanya sekarang karena sumber energi yang tidak terbarukan itu menipis, begitu kan saudaraku, minyak mulai menipis, cadangan-cadangan energi mulai menyusut, gak seperti dulu. Maka sekarang ada sebuah
seruan untuk kita memakai energi yang terbarukan. Artinya energi yang masih bisa diciptakan lagi. Tetapi ada energi-energi yang tidak terbarukan lagi. Artinya nggak bisa jadi baru. Bapak Ibu, ide untuk mengalami sebuah pembaharuan itu ada di otak manusia. Dan itu ada pada semua orang hari ini. Kita bosan dengan situasi, kita jenuh dengan apa yang terjadi. Tetapi biarkan firman Tuhan pagi hari ini, saat ini, malam ini, untuk engkau yang beribadah di rumah, biarkan ini menjawab kegelisahan kita bahwa ada janji Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana semuanya pasti nyaman. Karena itu tadi dikatakan betapa suci dan salehnya kita harus hidup untuk menantikan itu. Nah, perhatikan ayat yang kelima, 2 Petrus 3 ayat yang kelima. Pengejek-pengejek akhir zaman itu kita sudah bahas di OBS. 2 Petrus 3 ayat 5, pengejek-pengejek itu mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Jadi saya menggarisbawahi, bumi itu diciptakan dari firman Allah. Yuk katakan sama-sama, bumi berasal dari firman Allah. 1, 2, 3. Bumi berasal dari firman Allah. Ayat 6, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Jadi menurut ayat yang ke-6, air bah adalah pemusnahan bumi. Jadi bumi yang sudah didiami manusia sudah penuh, tetapi akalnya, otaknya, pikirannya, kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian pasal yang ke-6, Tuhan memutuskan untuk menghancurkan bumi. Jadi walaupun faktanya bumi hanya tenggelam, tapi kemudian air itu mengering dan bumi yang sama kita tempati hari ini. Ya, tetapi menurut Alkitab itu adalah tindakan Tuhan memusnahkan bumi. Jadi yang saya pikir begini, Tuhan tuh tidak menyayangkan untuk menghancurkan bumi ketika bumi sudah bobrok, sudah rusak, nggak bisa dibaharui lagi. Nah, ayat yang ke-7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Oleh firman itu juga, firman yang mana? Firman di ayat yang kelima yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ayat yang kelima berkata, langit dan bumi dijadikan oleh firman Allah. Dan kemudian di ayat yang ke-7, oleh firman yang sama, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi Bapak Ibu, Saudaraku, sahabat OBS Karisma Family, kalau kita masih hidup di bumi yang ini menurut ayat ini alasannya adalah firman. Katakan sama-sama, firman menjaga aku. 1, 2, 3. Firman menjaga aku. Ngerti Bapak Ibu? Bumi ini sudah rusak, bumi ini sudah berdosa. Aduh, kalau kita baca media, ngeri saudaraku. Dosa seksual, dosa kekerasan, dosa ketidakjujuran, dosa kenajisan, ngeri. Apa yang dulu gak pernah ada, sekarang itu dilakukan manusia. Ini bumi bobrok, bumi sudah bejat, bumi ini sudah gak ngerti mau digimanakan lagi. Tapi kalau masih dipelihara, hari ini Tuhan masih pertahankan, itu karena firman. Haleluya. Jadi makanya sekarang kita paham, minggu lalu kita sudah khotbah, kita sudah dengar firman Tuhan bahwa akan ada kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Bapak Ibu, firman ini yang memelihara kita, memelihara bumi. Saya percaya kalau bumi ini masih dipertahankan, Tuhan belum datang, belum kiamat. Kenapa? Karena Tuhan masih lihat ada anak-anaknya, ada gereja Tuhan yang masih ada di bumi, dan gereja Tuhan harus dipelihara oleh firman.
Katakan sama-sama, jangan anggap remeh firman Tuhan. 1, 2, 3, haleluya. Jangan Ya. anggap remeh firman Tuhan. Karena alasan firman, oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang itu terpelihara. Jadi karena ada firman. Tetapi dalam satu titik, maka tetap bumi ini akan dihancurkan. Ayat yang ke-10, ya. Di ayat yang ke-9, Tuhan sabar, Tuhan tidak lalai, Tuhan sabar, Tuhan mengendaki semua orang bertobat. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dalam bahasa Inggris dipakai kata dengan keributan yang mengerikan. Jadi bumi akan hancur dengan suara keributan yang mengerikan. Wis. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Mobil kita, rumah kita, aset kita, tabungan kita, deposito kita, Bapak Ibu, bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dan seterusnya. Ayat 13, mari kita baca sama-sama. Ayat 13, 2, 3. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Oke. 2 halaman terakhir dari PowerPoint saya, dan kita akan akhiri dengan 2 Petrus pasal yang kedua. Bapak Ibu, hari ini manusia mencoba menguasai luar angkasa. Nah, perhatikan nih klaimnya Pak D. Trump, saudaraku ya, haleluya. Ya, saya sebut dia Pak D, saudaraku ya. Trump menyebut bulan itu milik Amerika Serikat dan Rusia marah, saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Jadi ibu-ibu guru, ibu-ibu muda, yang putri, yang kakung, jangan lagi nyanyi ambilkan bulan bu. Karena bulan sudah bukan milik ibu. Haleluya ya. Karena bulan sudah diklaim, disertifikat milik Amerika. Nah, jadi jangan pernah menyanyikan ambilkan bulan bu. Oh, Pak D. Trump marah, saudaraku. Haleluya. Karena Pak D. Trump berkata bulan itu miliknya Amerika Serikat. Yang terakhir dari PowerPoint saya. Dan ternyata menurut media yang lain, Amerika itu bukan hanya mau menguasai bulan, tapi juga merebut planet-planet. Haleluya. Pak D. Trump rupanya dia ingin menyaingi Tuhan, saudaraku ya. Dia ingin memiliki planet-planet yang lain, dan Rusia kembali marah karena Bapak Ibu tahu di luar angkasa ini sekarang ada laboratorium internasional. Jadi ada satu mesin di luar angkasa sana yang itu jadi laboratorium luar angkasa internasional, namanya MIR. Bangsa-bangsa mencoba memahami, mengerti apa yang ada di luar sana. Ya keuntungan buat kita sih, keuntungan buat kita, kita jadi tahu bahwa ketika mereka sampai di sana mereka melihat, oh ternyata ada galaksi yang lain, oh ternyata ada bla 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 bla. Sains berguna, saudaraku, untuk menambah pengetahuan kita, tetapi kemudian kita harus mendudukan sains itu di bawah kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Ketika sains berkata, oh ternyata ada ribuan galaksi, oh ternyata ada matahari yang lain, oh ternyata ada planet yang jauh di sana. Kemudian kita bisa berkata, oh kalau begitu betapa dahsyatnya Tuhan kita. Tetapi ingat bahwa semuanya itu akan dihancurkan. Dan Tuhan akan menggantinya dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat yang terakhir dan kita segera selesai, 2 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang keempat saya mulai. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba,
tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka 8. saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari 10. penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Hai, haleluya, puji Tuhan. Sampai di situ Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu lihat ayat yang keempat, Tuhan gak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Ayat 4 itu. Kemudian di ayat yang kelima, Tuhan tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang yang lain. Kemudian dikatakan oleh Petrus ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan menyelamatkan Lot, orang benar itu. Karena Lot tinggal di tengah-tengah kota yang berdosa, dan dia melihat, dia mendengar kejahatan itu katanya, dan jiwanya tersiksa. Bapak Ibu, hari ini kita nyaman enggak dengan situasi begini? Kalau saya sih nggak nyaman. Makanya kalau saya dengar Rusia membela Cina, kalau Amerika menyerang, kalau saya nih ndang cepet, haleluya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu, ada orang yang takut, jangan dulu kiamat, jangan dulu. Kalau saya wis ndang cepet, haleluya, puji Tuhan. Sudah Bapak Ibu nggak tahan dengan situasi yang begini Bapak Ibu, gitu kan. Belum lagi Korea Utara sama Korea Selatan tegang, saudaraku, begitu kan. Ada terowongan netral yang menghubungkan itu dihancurkan sama Korea Utara. Mereka saling tuduh. Jadi lagi tegang nih Korea Utara sama Korea Selatan, saudaraku. Dan Bapak Ibu, belum lagi India dan Cina. Kemarin mereka di perbatasan, saudaraku, mereka rebutan wilayah Kashmir, saudaraku, dan di situ nggak boleh ada senjata. Mereka sepakat nggak boleh ada senjata. Jadi karena nggak boleh ada senjata, 2 tentara itu duel, saudaraku, pakai apa saja, saudaraku. Dan rupanya tentara India kalah, saudaraku ya. Banyak 20 orang mati. Saya nggak ngerti matinya diapain, karena nggak boleh ada senjata. Disepakati di situ, Bapak Ibu. Jadi bangsa-bangsa lagi ribut. Kalau saya dengar yang begitu, wis ndang cepet, haleluya ya. Merapi menggembung, siap-siap meledak. Saya bilang ndang cepet Tuhan, haleluya. Ceplok no supaya cepet, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita masih mau bertahan, kita masih mau sayang-sayang dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Alkitab berkata semuanya akan hancur. Kita boleh sayang, kita boleh oke lah kerja normal, oke kerja normal. Orang bijak berkata, rencanakan rencanamu seperti engkau mau hidup 1000 tahun lagi. Tetapi siapkan hatimu, siapkan pribadi dan karaktermu seperti engkau akan mati besok. Haleluya. Oke, tetap kerja keras. Oke, tetap nabung. Tetapi Bapak Ibu ingat, semuanya akan hancur. Dan kita nggak akan bisa bertahan di dunia ini kalau ini tidak dibarui. Makanya ada ayat lain yang berkata kalau waktunya nggak dipersingkat, orang-orang pilihan nggak ada yang selamat. Artinya itu satu sisi di mana Tuhan harus bertindak karena udah nggak mungkin lagi diselamatkan kondisi ini. Mau tidak mau hancurin, boom, dan bikin dunia yang baru, langit yang baru. Amin firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Karena itu sayangi dan cintai firman Tuhan sebelum itu lenyap, sebelum itu
Ketika itu masih ada di bumi ini. Firman Tuhan gak bisa lenyap. Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya ya. Tetapi akan ada saatnya kata firman Tuhan, orang gak bisa lagi dengar firman. Orang gak bisa lagi ketemu firman. Hargai firman Tuhan. Mari cintai firman Tuhan, karena ini yang memelihara kita di tengah situasi yang bobrok, yang kacau, yang hancur, yang mengerikan ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Bapak Ibu, saya mendengar pernyataan yang berubah-ubah dari WHO. Dulu WHO awalnya menyatakan bahwa virus corona itu hanya ditularkan melalui droplet, artinya cairan yang keluar dari mulut penderita. Sehingga pada awalnya disarankan memakai masker, tetapi hanya untuk mereka yang sakit. Iya, dulu dikatakan masker itu untuk yang sakit, yang sehat nggak perlu masker. Kemudian WHO berubah lagi. Ternyata corona juga bisa ditularkan lewat udara dalam jarak dekat. Makanya yang sehat sekarang perlu masker. Maka rame-ramelah sekarang semuanya pakai masker. Dan yang terakhir WHO memperbaharui lagi pernyataannya. Ternyata corona juga bisa melayang-layang di udara. Nah, saya nggak ngerti ini sengaja atau enggak. Mereka tadinya bodoh baru ketemu berikutnya, atau memang sudah tahu dari awal tapi dibuat memang seperti itu. Saya nggak mau komentar soal itu. Tapi kalau benar virusnya itu bisa melayang-layang di udara, lah sekarang tempat yang aman seperti apa? Walaupun kita sudah lakukan protokol kesehatan, tempat yang aman buat kita di mana? Bapak Ibu, itu baru satu loh, iya kan? Ketika corona kita diminta untuk tetap tinggal di dalam rumah, gak kemana-mana. Nanti mungkin satu kali ketika situasi kacau dan kita kembali diminta untuk tinggal di rumah, tiba-tiba ada gempa. Bapak Ibu tahu kalau gempa harus keluar rumah, saudaraku, haleluya ya. Yang satu ngomong tetap dalam rumah, BNPB ngomong keluar rumah. Bingung mana saudaraku? Jangan cintai dunia ini, karena dunia ini gak akan pasti. Rupiah akan dirubah,
Emas naik, kadang-kadang turun lagi. Penerimaan pajak seret, saudaraku, dan negara dalam keadaan yang membahayakan. Dunia ini menjadi nggak pasti lagi. Kalau kita masih hidup dalam dosa, kalau kita masih mencintai dunia ini, kita nggak cari Tuhan. Saudaraku, Tuhan masih sayang kepada kita sehingga Dia memelihara kita dengan firman-Nya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Ku menyangkau tetap Allah, selamanya Engkau Allah. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, mari kita berdiri bersama-sama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil namanya. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh buat kami, Tuhan. Engkau selalu dengar doa kami. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, kita akhiri kebaktian kita. Sungguh indah, sungguh indah.
kasih buat firman-Mu saat ini. Kami semakin melihat bahwa dunia semakin tidak pasti. Pemimpin-pemimpin, Tuhan kami berdoa, bagaimanapun juga mereka ingin mesejahterakan masyarakat, rakyat, bangsa-bangsa goncang. Tuhan, karena itu kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami. Berikan hikmat. Sebisa mungkin masyarakat harus disejahterakan. Sebisa mungkin situasi harus diatasi. Tetapi kami ngerti bahwa pada akhirnya semuanya tidak akan bakal bisa dikendalikan. Kami tahu bahwa pada akhirnya semuanya akan menjadi seperti apa yang Kau sampaikan lewat firman. Kami bukan pesimis Tuhan, tetapi kami justru percaya bahwa ketika semuanya menjadi tidak pasti, ketika semuanya bergoncang, sebenarnya Tuhan sedang ingin menunjukkan bahwa Engkau tidak bergoncang. Engkau tidak berubah. Kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan, hanya di dalam Engkau kami aman, kami terpelihara, kami dilindungi, kami sejahtera. Karena itu berkati umat-umat-Mu, biarkan kami dipelihara dalam anugerah. Dan sekarang pulanglah ke rumah masing-masing. Bawa perlindungan yang sempurna dari Allah. Terimalah keberhasilan yang maksimal. Dan biarkan keberuntungan yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Berkat dalam Tuhan memberkati semuanya. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bertepuk tangan, kita mengakui kedaulatan Tuhan. Sebab Engkau sumber kekuatan kami.